Dia sebagai seorang pengusaha dan aktivis sosial. Suatu hari, ia ingin pergi ke sebuah tempat di bagian utara Italia untuk menemui Kaisar Prancis Napoleon III. Ia bertujuan untuk membicarakan bisnis dengannya. Ia menempuh perjalanan dengan sangat lama. Tibanya dia di kediaman Kaisar. Yunan bertemu dengan salah satu pelayannya. Bonjour, saya Jeremy Yunan dari Swiss. Sampaikan kepada Kaisar bahwa saya ingin bertemu dengannya. Bonjour, Tuan. Mohon maaf, Kaisar sedang tidak ada di sini. Lalu kemanakah ia pergi? Kaisar sedang pergi berperang melawan para pasukan Austria sekarang. Mereka berperang di sebuah desa bernama Solferino. Yunan pun berterima kasih kepada pelayan tersebut, lalu segera pergi dan menaiki kembali kereta kudanya. Ia tak putus asa dan tetap pergi mencari sang kaisar. Yunan melewati jalan yang panjang dan sulit. Sudah banyak sekali sungai yang Yunan lewati. Namun, sekalipun belum terlihat hilal keberadaan desa Solferino. Sang kusir yang juga teman Yunan itu pun sampai mengeluh kepadanya. Yunan, apakah kita harus melewati sungai lagi? Sudah hampir 1000 sungai yang kita lewati, namun desa Solferino belum terlihat juga. Sabarlah dulu, percayalah, sebentar lagi pasti sampai Solferino. Aku bisa sabar, itu kuda di depannya gak bisa. Bisa, itu kan kuda andalanku. Yunan dan temannya terus berdebat selama perjalanan. Sesekali Yunan memukul temannya dengan sendal karena lelah mendengar ucapan temannya. Setelah beberapa dengan suara-suara banyak sekali konflik berjatuhan. Yunan yang melihat mereka tak kuasa menahan diri. Ia buru-buru pergi untuk membantu kompleks angkatan perang. Satu persatu korban dibawa Yunan ke tempat evakuasi. Terdengar suara rintihan kesakitan, suara bayi menangis ketakutan, suara terluka yang kesana kemari untuk menolong korban. Para korban jejeritan meminta untuk diobati, sedangkan tim medis kurang. Dan bahkan korban tidak hanya dari para prajurit. Warga desa yang belum dievakuasi pun ikut menjadi korban. Yunan dan tim medis kalang kabut ke sana dan kemari. Bahkan beberapa tim medis sampai pingsan karena tak ada waktu untuk beristirahat. Yunan sangat kasihan dengan anak kecil yang syok berat dengan keadaan sekitar. Ia pun berusaha menenangkannya. Apa kamu ini? Yunan menyodorkan sebuah roti kepada anak kecil itu. Tidak terdengar jawaban dari sang anak. Yunan kembali bertanya dengan lembut. Nah, apa kamu ini? Ini saja kamu suka. Anak itu pun mengambil roti dengan tangan gemetar. Namun ia mau memakannya. Yunan lega karena kalau tidak anak itu bisa pingsan. Nah, apakah kamu orang lain yang sudah berbuat ini? Anak itu mengangguk pelan. Yunan mendapatkan ide untuk meminta bantuan kepada para warga Solferino. Apakah kamu tahu di mana tempat itu? Di sebelah barat ada sebuah hutan dengan pohon yang tinggi. Di sana aku melihatnya. Setelah berkata demikian, anak itu pergi berlari menemui seseorang. Yunan segera pergi ke tempat yang diberitahu anak itu. Benar saja, ada banyak sekali warga yang berada di sana. Yunan segera menyapa mereka dan mengumpulkan mereka. Bonjour, aku Dunia dari Swiss. Kebetulan aku tadi dari desa Thailand untuk membantu para korban. Dan aku kekurangan orang untuk membantu sedangkan korban yang berjatuhan semakin banyak. Maka kalau membantuku, itu akan sangat berharga bagiku. Maaf Tuan, apakah Anda tidak salah meminta bantuan kepada kami? Kami bahkan tidak tahu cara mengobati kamu Tuan. Bahkan aku pun tidak tahu cara berperang melawan sakit gigi. Warga tampak resah dengan pernyataan Yunan. Mereka berbisik-bisik mengatakan Yunan orang aneh dan gila. Yunan tidak menyerah dan kembali berusaha. Kalian cukup membantu mengamankan mereka. Dan nanti aku akan ajari cara mengobati luka-luka mereka. Tapi bagaimana jika prajurit yang luka itu menggigitku? Yang dibantu itu manusia, bukan serigala yang menggigit. Aneh-aneh saja. Namun mereka tetap resah dan berusaha menolak. Yunan pun kembali berusaha. Manusia mau tutup hati. Semuanya diam.
Saat suasana kembali senyap, mereka akhirnya tersadar hanya dengan satu kalimat dari Dunan. Mereka pun setuju dan segera ikut ke tempat evakuasi. Kalimat yang diucapkan Dunan itu memiliki arti yang sangat spesial. Kita semua bersaudara. Tibanya di tempat tujuan, Dunan dan warga kaget karena tempat itu sudah dipenuhi para korban. Akan tetapi, di luar masih banyak sekali korban. Dunan bertanya kepada warga, apakah ada tempat yang lebih luas di desa ini? Ada, desa ini memiliki sebuah gereja yang cukup luas untuk tempat evakuasi, namanya Gereja Castillejon. Dunan pun setuju dan mengarahkan para warga untuk membawa korban ke gereja tersebut. Para warga segera memulai evakuasi korban dan mematuhi perintah Dunan. Mereka membantu tanpa pamrih dan tanpa paksaan. Semuanya karena kesadaran bahwa para korban itu tetaplah saudaranya. Karena mereka juga manusia yang harus dibantu agar tetap hidup. Itu harusnya apa tidur, rebahan, makan cemilan, minum teh, bermain di tempat aman. Lah ini maksud bandel orang sekarat, males banget. Ngapain juga buang-buang tenaga? Ya karena mereka yang bantu itu sadar bahwa rasa sakit itu juga akan terasa sangat perih jika mereka sendiri yang merasakannya. Mereka para korban berjuang demi bisa pulang kepada keluarganya dan para warga membantu mereka agar keluarga korban tidak kehilangan anggota keluarganya. Mereka yang bantu juga pasti ingat warga di rumah. Tapi kan mereka beberapa juga musuh kita yang menghancuri desa kita. Apapun ras, suku, warna kulit, agama, dan tujuan mereka, bagi para warga Timajis dan Dunan, mereka adalah saudara. Tentu kita harus membantu mereka. Jika kita biarkan, apa bedanya kita dengan mereka? Karena pada dasarnya, jika bukan diri kita sendiri yang membantu, lalu siapa lagi? Orang lain di luar sana yang tidak percaya diri akan terus berharap ada yang mau membantu selain dirinya. Sebagian manusia memang jahat, namun manusia tetaplah insan yang memiliki hati nurani. Sebanyak apapun alasan untuk membenci, tapi tidak ada satu alasan pun yang membenarkan kita manusia untuk tidak membantu manusia lain. Hei, ternyata kau suka membantu. Iyalah, mana mungkin aku bakal kalian berdua sama kudamu yang nakal itu. Sudah hitam, ganteng lagi tuh kuda. Kedua rasis walaupun sama kuda. Pandangan Dunan teralihkan oleh Floren yang tidak henti-hentinya membantu korban. Floren terlihat sedikit pucat namun tetap bersemangat. Di sana. Hah? Ada apa? Istirahat dulu nanti pingsan. Putih Fratelli! Floren kembali mengerjakan pekerjaannya. Dunan melihat temannya yang terus memperhatikan ke arah Floren. Waktu malam telah tiba. Semua korban-korban telah selesai dievakuasi. Namun para kort medis dan para relawan lain masih tetap bekerja. Seperti halnya Floren dan Starla yang tidak berhenti memeriksa korban dan merawat mereka. Floren, kayaknya tadi pagi temannya Dunan ngeliatin kamu terus deh. Kayaknya suka. Kamu nggak mau gitu tempe-tempe sama dia? Apa sih? Ya enggak lah. Apalagi TP-TP? Aku nggak tahu artinya. TP-TP itu tebar pesona, Floren. Hus, udah, nggak usah dibahas, fokus ngobatin korban aja. Starla terus menggoda Floren agar menjalin hubungan dengan teman Dunan. Akan tetapi Floren terus mengabaikannya. Starla, tolong cek dan banding luka korban ini ya. Aku tinggal dulu mengambil obat. Baiklah. Floren berjalan ke tempat yang ia tuju dan berpapasan dengan Dunan. Dunan membawa sebotol minuman yang rencananya ingin dia minum. Namun Dunan mengurungkan niatnya. Nah, akhirnya selesai juga nih. Malam-malam gini haus banget dan capek lagi. Dunan segera menghampiri Starla yang sudah duduk sendirian. Lalu dia memberikan minumannya kepada Starla. Makasih ya Dunan. Dunan hanya diam saja. Dia hanya fokus melihat ke arah bulan di atas. Dan terkadang mengalihkan pandangan ke arah Starla. Suasananya sangat cantik. Bulannya cantik ya malam ini. Indah banget sampai aku nggak mau ngalihin pandanganku. Iya, cantik kayak ngomong. Saat mengatakan itu, Dunan segera beranjak pergi menahan malu. Starla kaget mendengarnya, jantungnya tiba-tiba bergetar. Tak terasa masa-masa berat itu pun sudah berlalu. Para korban sudah dipulangkan ke tempat asalnya. Dunan melupakan tujuan aslinya untuk menemui Kaisar Prancis Napoleon III dan
Hei temanku, sebelum kita kembali ke Jenewa, apakah kau tidak mau menyampaikan pesanmu itu? Perasaan apa? Kepada siapa? Perasaan kode orang itu sangat menyesal. Cepat itu dilihat di sana. Ayo cepat. Dunan mendorong temannya untuk segera menyapa Floren. Ia pun menuruti ibunya untuk menyapa Floren. Floren, hidup ini terlalu susah untuk berjalan sendirian. Maukah kamu hidup bersamaku? Maaf ya Tuan, aku sudah mempunyai suami dan 1 anak. Gak apa-apa, aku tunggu ceritanya. Floren segera pergi meninggalkan tempat tinggal sendirian. Dunan yang